Hai hai hai, apa kabarnya nih? Di video kali ini kami akan merangkum alur cerita dari serial Film Duyung. Gak usah nunggu lama lagi, mari kita langsung aja ke alur cerita serial Film Duyungnya. Duyung episode 1 part yang ke-1. Film ini dimulai dengan sekelompok pemuda-pemudi yang sedang naik speedboat menuju ke sebuah pulau. Awalnya mereka menyerah karena mereka masih belum juga menemukan pulau yang mereka cari. Namun gak disangka, tak berapa lama kemudian mereka melihat sebuah pulau. Mereka terlihat sangat senang sekali. Sesampainya di pulau tersebut, mereka mulai menjelajahi pulau tersebut. Mereka sangat berantusias sekali, terutama pemuda yang bernama Pino. Kala itu Pino naik ke atas bukit. Di sana Pino menggunakan teropong untuk melihat kondisi di sekeliling pulau. Saat itu Pino melihat ada pulau lain lagi. Kemudian Pino memberitahu teman-temannya. Ternyata Pino datang ke pulau itu hanya untuk melihat bulan purnama. Ketika Pino melihat pulau yang kedua, dia jadi berpikir jika dia bisa melihat bulan purnama dengan jelas di pulau itu. Pino pun segera pergi ke pulau tersebut. Teman-temannya berusaha mencegah Pino karena sangat berbahaya pergi ke pulau itu. Namun Pino tetap saja pergi ke sana. Kala itu Pino hanya ditemani oleh salah seorang temannya, sedangkan sisanya menunggu di pulau yang pertama. Setelah Pino pergi, salah seorang teman mereka melihat informasi tentang pulau itu. Pulau tersebut dinamakan Pulau Ataura. Pulau tersebut sangatlah angker. Pernah ada 4 pemuda yang pergi ke sana, namun para pemuda itu tidak pernah kembali. Di sisi lainnya, speedboat yang ditumpangi oleh Pino dan temannya itu tiba-tiba mati sebelum sampai ke pulau angker tersebut. Mereka berdua heran kenapa mesin speedboat mereka bisa mati. Tak jauh dari tempat mereka berhenti, ada para duyung cantik yang sedang asik berenang. Mereka bernama Maira, Hera, dan Alda. Singkat cerita, kini hari sudah malam. Pino dan temannya baru sampai di pulau. Mereka pergi ke pulau itu dengan berenang. Sesampainya di pulau itu, mereka beristirahat karena merasa kelelahan. Pino tiduran sambil memandang bulan purnama yang begitu sangat indah di langit. Di saat teman Pino beristirahat, Pino mulai menjelajahi goa yang ada di dekatnya. Di dalam goa itu ada sebuah kolam ajaib yang sedang dijaga oleh 3 duyung cantik. Para duyung cantik itu nggak sadar jika ada manusia yang masuk ke dalam goa terlarang. Para duyung cantik itu sedang menunggu bulan purnama untuk melakukan ritual. Di saat itu, Pino dengan leluasa menjelajahi goa. Tak lama kemudian, Pino melihat sebuah pedang pusaka. Pino pun mencoba untuk mengambil pusaka tersebut. Berkali-kali dia mencoba, namun tetap gagal, sampai pada akhirnya Pino berhasil memegang pusaka tersebut. Kala itu gua tersebut langsung berguncang hebat, sampai-sampai tanah pun terbelah. Pino sudah berusaha menghindar, namun sialnya Pino pun terjatuh ke dalam tanah dan ternyata di bawah tanah itu adalah tempat kolam ajaib berada. Para duyung cantik itu heran, bagaimana bisa ada manusia yang bisa masuk ke kolam ajaib karena tidak ada celah sedikit pun yang bisa dia lalui. Ketiga duyung itu bingung apa yang harus mereka lakukan, namun pada akhirnya mereka bertiga membawa Pino ke tepian pantai. Keesokan harinya, teman Pino terbangun dari tidurnya. Dia tidak bisa menemukan Pino. Akhirnya dia memutuskan untuk kembali ke pulau pertama dan memberitahu teman-teman yang lainnya. Namun ketika hendak pergi, dia sepertinya melihat Pino sedang terbaring. Dia langsung berteriak dan berlari mendekati Pino. Di tempat lainnya, Ratu Duyung sangat marah dan kecewa karena ketiga putri duyungnya tidak bisa melindungi kolam ajaibnya. Padahal mereka memiliki kekuatan untuk dipergunakan melindungi para duyung. Bahkan akan terjadi sesuatu kepada manusia yang gak berdosa itu. Tak hanya itu saja, yang lebih parahnya lagi bangsa duyung akan punah. Ketiga duyung itu pun tidak mau hal itu terjadi, maka dari itu mereka segera mencari Vino. Di saat hendak pergi, Ratu Duyung memberikan cincin ajaibnya kepada Maira. Cincin tersebut bisa dipergunakan untuk melindungi Maira dan duyung yang lainnya dari bahaya. Ketika para duyung cantik itu sampai, Vino keburu pergi. Mereka nggak mau menyerah dan segera mengejar Vino. Sesampainya di tepian pantai Jakarta, Vino beserta temannya langsung naik mobil. Para duyung itu menyangka jika mobil yang mereka tumpangi itu adalah rumah manusia. Di saat itu juga Hera bingung bagaimana caranya ekor duyung mereka bisa berubah menjadi kaki manusia. Namun Maira punya ide. Maira menggunakan cincin pemberian Ratu Duyung untuk merubah mereka menjadi manusia. Dan benar saja, tak harus menunggu lama ekor duyung mereka pun berubah menjadi sepasang kaki manusia. Masalah yang harus para duyung itu alami tak hanya sampai di situ saja. Kini mereka bertiga harus mulai belajar berjalan sama seperti manusia pada umumnya.
Perlahan-lahan mereka pun mulai bisa berjalan, meski belum lancar. Tak lama kemudian ada sepeda yang menabrak mereka hingga terjatuh. Mereka belum bisa berdiri sendiri, sehingga mereka berpegangan ke sebuah tiang untuk membantu mereka berdiri. Seru kan kisahnya? Jangan lupa untuk menonton video-video kami berikutnya. Dan jangan lupa juga untuk like, comment, and subscribe ya, biar kami bisa semangat terus bikin videonya. Terima kasih.